Baik, kembali ke Ustadz Rofiki. Ada pertanyaan dari Kang Lukman di Cianjur. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, intinya begini. Jadi pemahaman beliau ini negeri Muslim, negeri Afrika pertama yang yang disentuh oleh dakwah Islam adalah Habasyah, ya. Dia itu di Ethiopia ketika Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, bertemu dengan Raja Najasyi atau penguasa di Ethiopia. Nah, bagaimana penyebaran Islam di Afrika pada saat itu? Pasca hijrahnya Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya ke Najasyi. Yang kedua, karena Habasyah merupakan negeri yang penguasanya waktu itu masuk Islam, yaitu Raja Najasyi. Walaupun sepengetahuan beliau, si penanya, Raja Najasyi ini wafat di masa Rasulullah SAW. Adakah kontribusi dari Habasyah terhadap penaklukan Heliopolis? Silakan Ustaz. Ya, yang jelas kita tidak mendapatkan referensi di dalam sejarah tentang penyebaran Islam yang muncul setelah era Abyssinia, ya, era Najasyi, ya. Mungkin disebabkan karena pertemuan antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Najasyi pada saat itu tidak berlangsung lama, dan juga ajaran-ajaran Islam meskipun hanya dapat diterima oleh Najasyi, tapi tentu saja tidak menggambarkan sebuah ajaran Islam yang paripurna. Jadi mereka tidak memahami Islam yang utuh, yang lengkap, ya, karena memang Al-Quran waktu itu yang disampaikan adalah Al-Quran yang masih periode Mekah, yang tidak mengandung ajaran-ajaran Islam secara lebih utuh lagi. Dan tidak lama setelah wafatnya Najasyi, itu tidak diketahui lagi ada sebuah hubungan atau ekspedisi atau semacam duta, ya, yang menghubungkan antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan yang ada di Habasyah, ya. Nampaknya juga upaya Najasyi untuk mengislamkan wilayah Ethiopia tidak berlangsung demikian sukses, ya, disebabkan karena saat itu wilayah Ethiopia masih berada di bawah kekuasaan atau bagian dari memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bizantium, dan kemudian keislaman Najasyi itu mendapatkan penentangan yang sangat keras dari para menteri-menterinya, dan ketika Ja'far bin Abi Thalib masih berada di Mesir, itu sudah terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Kristen terhadap Najasyi, dan itu tidak mudah, ya, tidak mudah untuk menaklukkan sebuah wilayah dengan cara seperti itu, ya. Kalau dia kemudian memiliki hubungan yang lebih lama dengan Islam, ya, atau kemudian Najasyi itu bertahan sampai era Khulafaur Rasyidin, misalkan, ya, ada kemungkinan ceritanya akan berbeda, ya. Nampaknya sih pelanjut Najasyi itu tidak melanjutkan Islam atau dakwah Islam sebagaimana Najasyi itu sendiri, gitu. Nah, demikian pula kita juga tidak melihat adanya hubungan antara penaklukan Mesir ini dengan wilayah Ethiopia, ya, meskipun pada akhirnya nanti Ethiopia dalam dakwah Islam berikutnya itu betul-betul menjadi wilayah Islam, dan Ethiopia sampai sekarang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan etnisnya itu sudah bercampur dengan etnis Arab, dan Ethiopia pun juga dimasukkan ke dalam salah satu dari etnis Arab yang ada di Afrika, gitu. Baik, jazakallah khair Ustaz Rofiki.